Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali kita live hari ini, sharing-sharing bisnis ya. Judulnya Yang Muda Yang Kaya. Wih, ini seru ini ya. Yang Muda Yang Kaya, seru ini. Kita lihat siapa. Wih, si Ufang, anak saya duluan bergabung ya. Halo Yang, halo Meme. Keren. Ada Bu Naning di Jakarta. Ada Mbak Yuni, ada Mbak Mina. Oke. Hari ini materinya agak menampar gitu ya. Agak sedikit menampar, mudah-mudahan banyak yang tobat gitu ya. Ada Mas Dwi. Halo, Mas Dwi Jogja. Ada Bekasi, British Propolis Bekasi. Ini namanya mesti diubah ini. British Propolis Shop harus ada nama sendirinya juga. Ya, setidak banyaknya Instagram ini untuk memperkenalkan diri kita ke dunia luar. Jangan tentang produk semua gitu ya. Nah, suara saya jelas ya? Kita tunggu sebentar teman-teman kita bergabung. Oke, saya langsung mulai aja ya. Untuk mempersingkat waktu. Judul materi hari ini Yang Muda Yang Kaya. Yang Muda Yang Kaya. Oke, nah jadi materi hari ini ditujukan pada teman-teman yang masih muda dan juga yang masih merasa muda. Yang masih merasa muda biasanya nggak tahu malu gitu ya. Udah tua nggak mengaku tua tapi masih merasa muda, ya udah nggak apa-apa. Ya. Intinya ditujukan kepada yang masih muda dan masih merasa muda, kemudian kepada yang sepatu itu artinya separuh tua. Separuh tua itu istilahnya dia punya anak muda, punya anak yang udah jadi anak muda gitu. Karena secara otomatis kalau kita sebagai orang tua, kita pasti pengen anak kita yang udah beranjak remaja, beranjak jadi pemuda, pengen mereka memiliki mindset yang positif, mental yang tangguh, finansial yang mapan, dan secara spiritualnya bagus. Betul. Bagi teman-teman di sini mungkin yang sudah berumur 40, 45, 50 dan sudah punya anak di usia 15, usia 20, pengen mereka itu secara mindset udah positif. Pengen secara mental udah tangguh. Pengen secara finansial udah mapan. Pengennya mereka secara spiritual udah bagus. Itu pengennya gitu ya, tapi kenyataan fakta yang terjadi kita lihat anak-anak muda sekarang ini ya. Anak-anak muda sekarang ini di zaman handphone saat ini, di zaman sosial media saat ini lebih banyak yang lebay, lebih banyak yang alay. Lebih banyak yang lebay, lebih banyak yang alay. Hampir 95% pemuda seperti itu. Ada enggak pemuda yang tidak lebay, yang secara mindset positif, mental tangguh, finansial udah mapan? Ada, tapi jarang banget. Jarang banget. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena orang tuanya enggak ngerti. Dibiarkan anaknya jadilah seperti itu. Nah, makanya saya hari ini sharing teman-teman di sini mungkin agak sedikit keras, mungkin agak sedikit menampar gitu ya, tapi biarin aja. Mudah-mudahan banyak yang tersinggung. Berubah mak ya. Maksudnya itu berubah. Nah itu ya, yang bagi teman-teman yang punya yang udah lumayan, udah separuh tua, punya anak muda dan pengen hidupnya itu berubah gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Kemudian bagi teman-teman di sini yang masih muda, baru tamat sekolah, baru lulus kuliah, atau masih kuliah, belum menikah, belum punya anak gitu ya, masih usia di bawah 22 tahun. Saya ingin mengubah hidup teman-teman di sini supaya sampai memiliki mindset positif, sampai memiliki mental tangguh, sampai memiliki finansial yang mapan dan juga belajar spiritual. Ya, belajar spiritualnya. Karena secara saya pribadi di masa muda saya tidak belajar tentang hal ini. Sama sekali tidak belajar. Nah, saya baru mengerti tentang hal ini di usia 27 tahun. 27 tahun baru saya mengerti tentang hal ini. Terlambat enggak? Tidak ada kata terlambat sih, tapi kalau saya bisa menemukannya di usia-usia 12 tahun akan lebih cepat. Ya, akan lebih cepat. Makanya yang saya sharing tentang IG Live ini kan materinya tentang pengalaman pribadi saya.
dan pengalaman saat saya belajar dari orang sukses itu saya rangkum. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Nah, jadi mindset yang muda, mindset anak muda sekarang itu mereka memiliki mindset meminta-minta. Betul. Apakah salah? Ya tidak. Kenapa? Karena semua anak saat dia masih kecil, apalagi yang dari mamalia gitu ya, manusia, hewan-hewan mamalia gitulah, itu pasti butuh orang tuanya untuk menghidupi anak-anaknya. Pasti butuh. Jadi itu mindset meminta-minta udah ada dari kecil. Dari kita usia 5, 10, 15 sampai nanti tamat sekolah gitu loh. Untuk memutusnya ini nggak gampang. Saya bisa memutuskan kebiasaan meminta-minta dari orang tua saat saya dimaki-maki oleh orang tua saya. Jadi orang tua saya udah pensiun, nggak punya gaji lagi, saya masih minta uang 20.000 dari saya saat itu. Saya udah lulus sekolah, lulus SMA, kemudian gak dikasih, malah dimarah-marah, dimaki-maki. Ya akhirnya saya kan punya harga diri kan sebagai lelaki gitu loh. Dari situ saya agak kecewa dengan ayah saya dulu ya, agak kecewa. Lalu saya keluar dari rumah, saya pergi ke Jakarta. Nah di Jakarta saya merantau, saya bekerja dengan gaji, saya masih ingat gaji pertama saya itu sekitar 700.000. Saya awalnya nggak tahu gaji saya itu berapa. Saya kerjanya itu dulu jadi kuli angkut lah, kuli bubut lah, pokoknya semua apapun saya lakukan agar bisa mendapatkan uang. Dan saya mendapatkan amplop itu, saya buka itu nilainya 700.000. Saat saya buka itu ya amplopnya 700.000, saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena nilainya sama dengan apa yang dulu ayah saya kasih sebagai uang jajan saat masih sekolah. Nah di situ saya baru sadar, ternyata seperti ini ya. Ternyata seperti ini, susahnya ayah saya mencari uang dan saya hanya gampang meminta-minta 700.000. Dan ketika saya mau mendapatkan uang pertama saya harus bersusah payah, bertaruh nyawa, bekerja dari pagi hingga malam hanya demi mendapatkan 700.000. Dari situlah saya putuskan bahwa saya tidak bakalan minta dari orang tua saya lagi. Dari situ saya mulai menghargai ayah saya. Ayah saya bekerja keras ya dari pagi hingga pagi, kemudian menghasilkan uang untuk menghidupi kami anak-anaknya. Tapi dulu saya tidak tahu berterima kasih pada ayah saya, malah terkesan ayah saya itu harus menghidupi saya sampai tua. Setelah makanya saya bilang beruntung gitu ya, ayah saya itu pernah marah-marah saya, pokoknya saya minta uang dimarah-marahin lah. Dan beruntung banget saya itu jadi lelaki punya harga diri, dan saya tidak mau dimarah lagi gitu ya. Saya mau membuktikan kepada ayah saya bahwa saya bisa hidup dengan tangan sendiri. Nah setelah saya membuktikan itu, saya baru sadar bahwa mendapatkan uang itu tidak mudah. Tapi dari situlah respect saya, hormat saya pada ayah saya jadi mulai tumbuh. Ya, nah jadi mindset meminta-minta ini harus diputus saat teman-teman sudah lulus SMA. Ini ya saya tujukan kepada yang masih anak muda dulu ya. Setelah lulus SMA, pastikan jangan minta uang dari orang tua lagi. Kalau mau kuliah, cari uang sendiri masuk kuliah. Yang bayar uang kuliah sendiri. Jajan kuliah sendiri. Jadi saya hanya bisa bilang orang tua itu menanggung anak-anaknya itu sampai usia 18 tahun. Maksimal. Setelah itu cari uang sendiri. Kalau teman-teman saat ini yang masih kuliah dan masih minta jajan dari orang tua, kuliah masih dibayarin orang tua, saya cuma bisa bilang tobatlah. Tobat. Ya, teman-teman tuh ya maaf cerita ini kan udah dewasa, udah berbulu semuanya kan. Ininya berbulu semuanya. Itu masih minta dari orang tua, apa nggak tahu malu itu. Ya, kalau anak saya umur 18 tahun masih minta dari saya, itu saya usir. Cari uang sendiri udah. Jadi orang tua harus tegas, jadi anak harus tahu diri. Kenapa orang tua harus tegas? Jadi anak tuh harus tahu diri. Karena begini ya, itu kalau misalnya orang tua memanjakan anaknya, sampai nanti usia 28, 38 masih dibiayain. Ketika nanti orang tuanya meninggal, ini anaknya jadi ayam kampung. Mau cari uang gak bisa lagi. Sedangkan anak itu gak tahu diri. Udah berbulu semuanya, ya udah badannya tegap besar kayak gitu, masih minta-minta dari orang tua, masih ngemis-ngemis. Makanya saya bilang kalau teman-teman di sini yang udah usia 18 tahun, udah kuliah, masih minta jajan dari orang tua, uang kuliah masih orang tua yang biayain, tobatlah. Terus yang udah ikut live hari ini, nggak tobat juga, saya cuma bisa bilang tidak tahu malu. Jadi manusia itu tidak tahu malu. Ya, kalau teman-teman teruskan akan jadi pecundang.
Diteruskan lagi akan jadi ayam kampung. Tahu ayam kampung nggak? Ayam kampung itu dipelihara, gitu ya, dikasih makan sampai dia besar, kemudian dipotong, tas, sudah selesai hidupnya. Ya, saya cuma bisa bilang teman-teman di sini yang udah lulus sekolah, lulus SMA, yang udah kuliah, stop minta jajan dari orang tua. Uang kuliah cari sendiri, bayar sendiri. Stop minta uang jajan. Kalau sekarang masih meminta gitu ya, yang udah ikut live hari ini belum tobat juga, saya cuma bisa bilang tidak tahu malu. Bakalan jadi pecundang dan bakalan jadi ayam kampung kalau teman-teman tidak bertobat. Saya hanya bisa bilang seperti itu. Ya, nah, itu menurut versi yang benar-benar saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu banyak sekali mereka yang ketika lulus sekolah masih minta-minta dari orang tuanya di usia 25, 27 tidak bisa nyari uang. Ketika kuliah dia pikir ayahnya itu membiayai sampai dia tamat kuliah. Usia kuliah itu kan 20, lulus itu 23, 24, 25 kan. Ketika nanti dia udah lulus kuliah di usia 24 lah saya bilang lulus kuliah mungkin ya 23 24 gitu. Dan dia masih mengharapkan orang tuanya, itu udah mulai timbul namanya gengsi, udah mulai timbul namanya ego. Apalagi udah sarjana kan. Dia melamar pekerjaan. Memang sarjana gampang melamar pekerjaan coba. Dalam pekerjaan dapat office boy, dapat staff. Wah, saya udah sarjana ini. Masa saya kerjanya cuma office boy, cuma sarjana, cuma staff gitu loh. Saya nggak mau, saya harus kerja jadi manajer. Ya, itu emang perusahaan bapakmu apa? Nah, akhirnya dia karena egonya itu, gengsinya itu, ya udah dia nggak mau kerja lagi. Nah, ketika mau mulai bisnis, ada produk, kemudian ditawarkan produknya ke orang lain. Sekali tolak, gua sarjana loh. Gua nawarin ke orang, kok kayaknya dia nggak menghargai gua banget. Ini kan bikin malu. Aku sarjana nih loh. Masa terhina banget? Seharusnya aku sarjana, aku jual produk, kamu harus beli. Emang duitnya duit bapakmu apa? Ya terserah orang dong, kalau kita nawarin barang, dia mau beli atau nggak mau beli kan terserah dianya. Nah itu kalau udah sampai usia seperti itu masih minta jajan dari orang tua, makanya saya bilang masih minta uang dari orang tua, dia akan jadi ayam kampung. Dia akan jadi ayam kampung. Kenapa? Karena semakin besarnya kita, semakin bertambah usia kita, gengsi udah mulai timbul, ego udah mulai membesar. Ya. Kalau diteruskan lagi itu bisa jadi pecundang. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman di sini bukan jadi pecundang, bukan jadi ayam kampung? Pastikan lulus SMA, ini untuk anak-anak muda gitu ya, langsung keluar dari rumah. Maksudnya keluar dari rumah itu bukan berarti teman-teman pindah nyari kos, itu bukan. Mungkin masih bisa tinggal sama orang tua. Ya, mungkin masih bisa makan dari hasil dari orang tua. Tapi stop minta jajan. Tapi teman-teman cari jajan sendiri. Cari uang sendiri. Fight. Jadilah fighter gitu loh. Jadilah petarung. Ini enggak gitu loh ya. Aduh, udah lulus SMA, masih nunggu, masih ngemis-ngemis dari orang tuanya lagi. Benar-benar enggak tahu malu. Ya. Nah, ini teman-teman udah lulus SMA, keluar dari rumah cari uang sendiri, fight, jadi fighter, jadi petarung. Kalau terjadi masalah, selesaikan sendiri. Jadi terjadi masalah gitu, selesaikan sendiri. Masalah itu apa ya? Misalnya teman-teman mungkin bermasalah dengan hukum lah, bermasalah dengan preman lah, bermasalah dengan apalah, selesaikan sendiri. Kalau teman-teman masih meminta bantuan dari orang tua untuk selesaikan sendiri, teman-teman tidak bakalan mateng, tidak bakalan dewasa. Ya, atau gagal bisnisnya itu ya udah hadapin sendiri. Berhutang ya, teman-teman dikejar-kejar kolektor gitu ya, hadapin sendiri semua. Itu yang membuat teman-teman tuh jadi tangguh, jadi mateng, jadi pemenang. Kalau diteruskan lagi teman-teman tuh ibaratnya bakalan jadi elang. Elang itu lahir gitu ya. Itu orang tuanya ngasih makan sampai dia bisa terbang. Setelah dia udah terbang, cari makan sendiri. Kalau ayam kampung gitu ya, itu dipelihara, dikasih makan terus dari kecil sampai dia besar. Setelah besar, dipotong udah. Jadi tujuan akhirnya itu dipotong. Kalau elang itu dia benar-benar bertahan hidup dia. Dan saya ada ngelihat sebuah video biografi itu ya di televisi gitu. Elang itu ketika dia udah mau meninggal gitu ya, udah mau mati gitu. Dan kalau dia bisa melewati proses kematian itu, dia bisa hidup puluhan tahun lagi. Jadi dia kayak hibernisasi gitu loh. Dia udah mau mati gitu, tapi dia bertahan hidup. Nah kalau dia bisa melewati proses itu, dia bisa panjang lagi hidupnya. Wah, saya pikir nih elang ini luar biasa banget gitu.
Ya, nah saya pribadi lulus SMA beruntung banget gitu ya, karena ayah saya itu sempat marah saya. Kalau tidak marah saya, mungkin saya masih meminta-minta dari ayah saya. Karena itu memang kebiasaan dari kecil. Makanya kalau kita jadi orang tua punya anak muda itu ya, setelah dia lulus sekolah, kita jadi orang tua harus tahu memposisikan diri. Kamu udah besar, go 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 go. Biarkan dia hadapi masalah dia sendiri. Kalaupun misalnya mau support dari belakang tanpa diketahui dia. Nah, bagi teman-teman yang masih muda gitu ya, yang baru lulus sekolah atau masih kuliah, sekarang masih minta dari orang tuanya, segeralah tobat. Ya, cari uang sendiri, fight, ada masalah selesaikan sendiri, gagal bangkit, sukses baru kasih tahu ke orang tuanya. Jadilah manusia tangguh, jadilah manusia pemenang, jadilah elang yang kokoh, elang yang kuat, bukan jadi ayam kampung. Gitu ya. Nah, saya pribadi beruntung banget gitu ya. Ayah saya pernah marah saya, kemudian saya keluar dari rumah ke Jakarta, merantau itu naik truk. Tuh, dari Medan ke Jakarta itu naik truk gitu ya. Saya masih ingat hampir seminggu, 7 hari 7 malam. Nangis saya itu di truk itu. Sampai di Jakarta kerja serabutan, pernah jadi kuli angkut, pernah jadi kuli bangunan. Kemudian saya pulang ke Medan, saya bekerja di bengkel mobil. Dari situlah pengalaman saya mendapatkan pengalaman bekerja dengan orang lain. Totalnya itu 4 bulan, paling lama 2 bulan, paling cepat 2 jam. Dari sana saya simpulkan kerja dengan orang gak enak. Nah, karena saya gak suka kerja, tapi saya punya gengsi, tidak mau minta-minta dari ayah saya, mau gak mau saya ngapain? Bisnis. Dagang, jualan. Nah, start dari 2002 sampai sekarang ya saya kerjanya itu dagang, jualan. Ya lebih kurang dalam bisnis udah 18 tahun gitu lah. Ya. Saya ketika berhenti minta uang jajan dari orang tua, sekarang di usia saya yang udah 30-an, anak saya usia udah 11, saya baru sadar. Ternyata teguran itu yang membuat saya bisa menjadi elang. Teguran itu yang bisa membuat saya seperti sekarang ini, mapan, mandiri, dan saya sekarang ini tidak punya sedikit pun mindset peminta-minta, tidak. Itu yang membuat saya jadi manusia yang mandiri, tangguh. Gagal, hadapi sendiri. Saya pernah bermasalah dengan hukum, saya tidak pernah mempersulit orang tua saya. Semua saya selesaikan sendiri. Dulu kan bisnis nggak jelas gitu ya, pernah bermasalah dengan hukum, namanya belum ngerti lah, bisnis ilegal gitu. Kena, saya selesaikan sendiri. Gagal puluhan kali, saya bangkrut, saya berhutang miliaran, saya selesaikan sendiri. Tidak ada saya merepotkan orang tua. Nah, hingga pada akhirnya saya tahu ilmunya, oh ternyata sukses seperti ini. Nah, ketika saya belajar, ya saya praktekkan ilmu itu, dan kemudian sekarang saya mendapatkan keberhasilan, di posisi sekarang ini saya baru paham. Teguran orang tua saya dulu, saat saya baru lulus sekolah, itu membuat saya jadi lelaki yang mandiri, lelaki yang tangguh. Nah, jadi kalau teman-teman di sini, ya, yang udah separuh tua gitu ya, punya anak udah remaja, pastikan ketika lulus sekolah, langsung boom. Itu mungkin akan terjadi sedikit konflik. Ya, tapi kalau dia udah mandiri, teman-teman yang akan senang. Saya punya saudara juga. Itu termasuk dekat loh. Usia anaknya itu udah 30-an. Tapi masih merongrong orang tuanya. Orang tuanya nggak ngasih uang, dibanting-banting rumahnya. Segalanya dibanting. Orang tuanya itu dimarah. Jadi udah jadi anak durhaka kayak gitu. Nggak guna lagi nih anak gitu. Udah usia 30-an. Bentar lagi udah mau 40-an lah. Udah mau pokoknya udah mau inilah, mau beli mobil minta dari orang tuanya, mau beli ini minta dari orang tuanya. Saya cuma bisa bilang nih anak nggak tahu malu, walaupun saudara saya nggak tahu malu, ayam kampung gitu. Di rumah kayak singa dia, di luar kayak ayam kampung. Kalau ketemu saya mau saya hajar gitu ya itu kayak ayam kampung gitu. Iya maaf gitu, tapi di rumah kayak singa dia. Udah nggak ada gunanya manusia seperti itu. Nah, apakah teman-teman pengen jadi anak muda yang seperti itu? Ataukah yang udah sepatu ya, udah jadi orang tua, punya anak muda, apakah pengen anaknya seperti itu? Kalau nggak pengen, dari usia muda langsung usir keluar, cari uang sendiri. Biarkan dia itu jadi elang. Memang manusia itu ditakdirkan jadi elang, bukan jadi ayam kampung. Teman-teman itu ditakdirkan bisa bertahan hidup. Justru kesusahan-kesusahan hidup itu yang teman-teman berhasil melewatinya, itulah yang membuat kita itu kokoh, membuat kita itu kuat,
membuat kita tuh hebat. Misalnya nanti ya orang tua tidak bisa ngapa-ngapain ke kita lagi, sakit misalnya tidak bisa ngasih uang ke kita lagi, udah no problem, nggak masalah kan. Udah nggak masalah gitu. Makanya ini saya simpulkan 3 level anak muda. Yang pertama, masih minta dari orang tua, masih merongrong orang tua, mau beli handphone minta orang tua, mau beli mobil minta orang tua dan lain-lain, itu level pertama. Ya sama lah, kita semua melewati proses itu kan. Sampai ketika satu titik kita mulai naik ke level kedua. Yaitu kita stop minta uang dari orang tua, tapi kita belum ngasih. Kita udah cari uang sendiri nih. Dapat uang, tapi kita belum tahu, oh orang tua tuh harus dikasih. Gitu ya. Sampai kita lulus dari level kedua nih, masuk ke level ketiga yaitu apa? Kita nyari uang sendiri, punya uang ngasih ke orang tua. Pengen nggak anak kita sampai ke level 3 ini? Ya pengen dong. Gitu ya, pengen dong. Kenapa? Karena terus terang ya, bagi teman-teman di sini yang masih muda, segeralah capai ke level ketiga ini. Punya uang sendiri, kemudian uang ini kasih ke orang tua. Teman-teman pengen muda, pengen jadi orang anak muda yang kaya raya kan? Untuk bisa mendapatkan kekayaan dalam jumlah yang berlipat-lipat, kita itu sebenarnya punya sumber rezeki. Sumber rezeki itu siapa? Orang tua kita. Jadi kalau kita misalnya bisnis dagang, untung 2 juta, kasih ke orang tua 1 juta. Ini ibaratnya kita membeli oli rezeki. Oli mesin kita beli untuk mobil, itu kan mobil baru bisa berjalan lancar. Kita nggak punya uang nih, hasil keringat kita sendiri, kita kasih ke orang tua kita. Itu ibaratnya kita membeli oli rezeki. Itu oli rezekinya kita pakai, itu untuk memperlancar rezeki kita lagi. Saya udah membuktikan, ketika ngasih ke orang tua, itu rezekinya wah luar biasa. Saya jujur ya, secara agama saya kurang. Amal apapun saya kurang. Amal yang benar-benar saya lakukan itu adalah ngasih ke orang tua. Ngasih ke orang tua, amal yang saya lakukan itu ya, itu aja udah membuat hidup saya, saya jujur aja nih, rezeki saya itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat banyak sekali. Apalagi misalnya saya ibadahnya kuat ya, mungkin amal-amal lain lah, itu mungkin jauh lebih gini kan. Tapi ingat nih, saya ngasih ke orang tua aja, satu amal itu aja, satu kebaikan itu aja, itu sudah memperlancar rezeki saya itu sangat-sangat luar biasa. Makanya teman-teman di sini mau jadi orang muda, mau jadi anak muda yang kaya, pastikan cepat-cepat sampai ke level ketiga ini. Udah stop minta dari orang tua, nyari uang sendiri, ngasih orang tua. Mungkin awalnya kita berpikir ya, ngasih ke orang tua ini kok sekarang saya masih miskin-miskin aja, Pak, masih nggak masih biasa-biasa aja. Nah bisa jadi teman-teman itu dikasih rezeki selamat, dikasih rezeki sehat, dikasih rezeki ketemu partner bisnis yang bagus-bagus. Jadi teman-teman merintis karir dari bawah. Nah suatu saat nanti ya tiba-tiba udah ketemu selaknya, udah ketemu waktunya, teman-teman akan meledak rezekinya itu. Saya dari dulu yang saya amalkan cuma ini, orang tua. Nah kayak teman-teman di sini pastikan jadi anak muda yang cari uang sendiri, stop minta uang dari orang tua, cari uang sendiri, ngasih ke orang tua. Jangan jadi yang pertama, udah nggak bisa cari uang sendiri, masih meminta-minta, mau apapun minta, mau ini minta, mau itu minta, itu nggak ada manfaatnya jadi manusia. Cepat-cepat, kalau yang masih level 1 ini, cepat-cepat naik ke level 2. Stop minta dari orang tua, cari sendiri. Nah, tapi jangan kelamaan di level kedua ini. Banyak orang kan ya dia udah nggak minta dari orang tuanya. Memang selangkah lebih baik. Dia tidak merepotkan orang tuanya lagi. Tapi kan namanya jadi anak itu kita harus tahu diri juga kan. Orang tua itu menghidupi kita anak-anaknya dengan kerja keras, dengan bertaruh nyawa. Sudah seharusnya kita jadi anak membalas apa yang orang tua kita lakukan. Kadang pemikiran anak ini, anak muda ini, orang tua saya melahirkan saya, kan sudah seharusnya dia menghidupi saya. Kalau enggak, jangan dilahirkan saya. Nah itu mindset ayam kampung. Mindset ayam kampung. Sedangkan mindset elang itu dia beda. Orang tua menghidupi saya, artinya saya sudah sangat bersyukur. Tugas saya itu adalah kembali bagaimana caranya saya bisa membalas jasa ayah saya. Membalas jasa ibu saya.
Nah, kita kasih nih 10 miliar ke ibu kita, ke ayah kita, itu tidak sebanding dengan perjuangan mereka sebenarnya. Nggak ada sebandingnya. Walaupun kita punya triliunan, kita ngasih ke orang tua ya, tidak bisa kita balas jasa orang tua kita. Tapi itu sebenarnya kembali untuk kita, rezeki kita akan sangat-sangat luar biasa datangnya. Rezeki itu hanya bukan berupa materi loh. Kita punya anak, anaknya berbakti, anaknya tenang, anaknya itu nurut sama orang tua. Itu sebenarnya rezeki loh. Saya punya anak gitu ya 2, walaupun agak sedikit suka main-main gitu ya sama saya, suka main-main dan lain-lain, tapi manut nurut sama saya itu luar biasa. Saya mau kerja tuh nangis mereka itu. Jadi ya istilahnya saya bilang anak saya ini enak lah, saya jaga pun enak banget. Kamu gini ya iya, kamu gitu ya iya. Saya pikir ini rezeki yang luar biasa yang saya datangin kan. Kita lihat tuh orang-orang barat sana kan. Anak itu ketika disuruh diam jerit-jerit pukul-pukul terus dia pukul sendiri atau punya saudara dipukul-pukulnya gitu. Itu bisa jadi rezeki dia tuh tidak lancar. Nah, ini orang tua benar-benar saya ngasih gitu ya, saya bantulah penafkahannya. Secara rezeki materi ada, di keluarga juga alhamdulillah diberikan kesehatan gitu ya, diberikan keselamatan dan punya anak-anak yang sangat-sangat baik, manut nurut. Itu rezeki yang luar biasa. Ya, makanya teman-teman di sini pastikan segera naik ke level 3. Stop minta orang tua, cari uang sendiri, kemudian ngasih ke orang tua. Hidupi orang tua kita. Biarkan orang tua kita tuh pensiun, ya hidup secara mapan. Misalnya orang tua kita masih kerja, gaji 5 juta. Kita kasih orang tua kita 10 juta, stop kerja, stop. Ibu di rumah aja, ya kemudian di belakang saya bikin kebun, ibu berkebun aja. Kemudian ibu mau jalan-jalan, saya bawa jalan-jalan. Ibu mau makan apa, kita makan. Ibu mau apa, kasih. Nah, jadi anak seperti itu. Jangan jadi anak ayam kampung. Udah dewasa, orang tua masih mencari uang, kemudian masih dirongrong orang tuanya itu. Beli mobil, kok nggak beli mobil, aku nggak mau makan, ini ono. Kalau jadi saya gorok aja udah, ngapain hidup lagi. Nggak ada gunanya kayak gitu kan jadi manusia. Saya punya anak gitu ya, anak saya yang pertama udah jalan 12 dia. Nah ini nih Shufang 955 ini. Saya minta ikut live ini. Ini tujuannya apa ya? Saya kasih ilmu ke dia kan. Usia nanti sebentar lagi udah mau itu ya, udah mau sunat lagi gitu ya, pas gitu ya, udah beranjak dewasa, saya ajak magang. Saya ajarin ilmunya di usia 15 tahun, kalau dia udah tahu caranya, udah nyari uang sendiri. 18 tahun, mudah-mudahan udah jadi miliarder gitu ya. Jadi miliarder yang tidak sombong, yang rendah hati, yang senang sedekah dan lain-lain gitu. Jadi sekarang ya saya minta anak saya itu belajar ilmu. Agar apa? Agar segera naik ke level ketiga. Saya muliakan orang tua, juga anak saya itu memuliakan orang tuanya. Nah itu, makanya saya pengen teman-teman di sini yang punya anak, diajarin seperti itu. Ya, yang masih sekarang anak muda, sekaranglah bertobat. Jangan merongrong orang tuanya lagi. Orang tua udah menghidupi kita, itu udah kita harus bersyukur. Jangan merongrong orang tua lagi. Ya. Nah oke, kesimpulannya saya secara pribadi bisa mapan secara finansial, mapan secara mental, mapan secara mindset, itu karena teguran keras dari ayah saya. Ya, teguran keras dari ayah saya, makanya saya bisa seperti sekarang ini. Teman-teman tidak perlu ditegur dulu, berubahlah segera. Ya, oke, ini pesan saya untuk teman-teman yang masih muda, jangan jadi anak mami, jangan jadi anak papi. Kalaupun mau kaya, jangan kaya karena uang orang tua. Jangan pamer, punya mobil mewah, punya Ferrari, Lamborghini, tapi orang tua yang beliin. Itu tidak ada kebanggaan sama sekali. Mungkin kita beruntung punya orang tua yang kaya kan, punya orang tua yang hebat gitu ya, punya orang tua konglomerat. Tapi kita harta apapun yang kita miliki itu dikasih orang tua semua. Apakah bangga hal seperti itu? Itu tidak ada kebanggaan sama sekali. Malah saya bilang itu memalukan, sangat-sangat memalukan. Ya, tapi kalau kita jadi anak, misalnya kita dapat orang tua yang kaya ini ya enggak, oke, kita dapat orang tua kaya,
Kemudian kita keluar, kita bisnis sendiri, kemudian kita dagang sendiri, kita jualan sendiri, kita bangun bisnis kita sampai berhasil, bahkan jauh lebih kaya dari ayah kita, top. Tapi yang lebih top lagi itu adalah kita mulai dari nol, ayah kita bukan siapa-siapa, misalnya kita mulai dari nol, kemudian kita fight sampai akhirnya jadi super miliarder, itu baru-baru membanggakan. Kita jadi orang kaya atas tangan kita sendiri. Jadi anak muda seperti itu. Ya. Jadi anak muda seperti itu. Saya benar-benar mulai dari nol. Saya jadi super miliarder, saya bangga. Apakah anak saya nanti akan menikmati hasil-hasil saya? No. Anak saya juga harus jadi orang kaya dari tangan dia sendiri. Nah mungkin nanti kelak saya punya warisan, nah udah nih dapat ini. Anak kedua saya juga dapat ini. Tapi mereka bisa membuktikan ke dunia luar sana, mereka juga bisa sukses atas tangan sendiri. Ini pesan untuk anak muda ya. Nah sekarang pesan untuk teman-teman di sini yang udah sepatu gitu, separuh tua, untuk orang-orang tua lah ya. Jangan manjakan anak. Anak usia 18 tahun usir keluar udah. Karena hidup teman-teman dipertaruhkan dari sini. Kalau teman-teman di sini masih membiayai sampai kuliah, sampai ini, bisa jadi anak manja. Itu anak gak ada gunanya lagi kalau kayak gitu. Lebih muda itu lebih cepat suruh keluar. Nah kemudian untuk teman-teman di sini yang sudah punya anak tapi anaknya masih kecil nih, atau yang udah menikah tapi belum punya anak, proses punya anak, pastikan teman-teman di sini punya ilmu bisnis, punya ilmu jualan, punya ilmu kehidupan, ilmu agama dan lain-lain. Makanya orang tua tuh harus belajar. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengajari anak kita. Kita mengajari anak kita. Jadi anak kita ketika sukses ditanya, siapa mentormu? Ayah saya. Ibu saya. Ini yang jadi masalah adalah orang tuanya tidak mau belajar, makanya anaknya itu alay semua. Anaknya itu seneng melihat hal-hal yang nggak jelas gitu loh. Komen-komen di Instagram orang yang jelek-jelek dan lain-lain. Coba kemarin teman-teman ngelihat itu ya, saya ngelihat juga di Instagram anaknya Anang penyanyi itu kan, yang cewek itu siapa namanya lupa saya itu, yang pacarnya si Atta Halilintar itu kan. Ada orang yang memaki-maki dia. Tahu usianya berapa? 10 tahun atau 10 tahun gitu. Memakinya kasar banget. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang tuanya tidak belajar ilmunya, makanya anaknya nggak ngerti kan. Kita yang udah jadi orang tua, punya anak masih kecil atau proses punya anak, pastikan kita punya ilmunya. Nah, saat kita nanti anaknya udah mulai besar ini ya, kita dagang, kita ketemu mitra, negosiasi, menawarkan produk, kita ajak anak kita duduk di samping. Itu dia udah magang. Dia magang dengan kita. Jadi dia duduk dengerin kita ngomong, oh seperti ini ya, oh seperti ini ya. Nah kelak kalau kita udah pensiun, anak kita udah jalan sendiri. Udah gerak sendiri dia. Kita harus punya ilmu. Nah saya pribadi oke. Jujur terus terang, orang tua saya itu sama sekali tidak punya ilmu. Makanya ketika saya lulus sekolah, saya mencari-cari sendiri. Sampai saya gagal tahun 2011, berarti 10 tahun saya gagal. Baru saya mulai mengerti ketika saya punya mentor. Kan lebih keren lagi sebenarnya orang tua kita itu adalah mentor kita. Lebih keren lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai kita ya udah posisi orang tua, udah usia 40-50, kita nggak punya ilmu gitu ya. Tapi kita punya anak yang udah besar, udah pemuda gitu ya. Nah gimana cara supaya anak muda ini bisa berubah? Sedangkan orang tuanya nggak punya ilmu, saya nggak punya ilmu. Nah kalau posisinya seperti itu, pastikan anak ini langsung dicarikan mentor. Dia wajib punya mentor anak muda ini. Kalau enggak nanti hidupnya luntang-lantung. Saya nggak punya mentor sama sekali. Orang tua saya kan nggak ngerti, kan nggak belajar ilmu bisnis, nggak belajar ilmu jualan. Ayah saya kan karyawan gitu. Makanya ketika saya lulus sekolah, saya kebingungan. Sampai saya menemukan mentor, baru saya belajar dari dia. Nah kehidupan saya mulai berubah. Nah sekarang saya paham kan, oh ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini. Kalau saya udah ayah saya nggak punya siapa-siapa, maka saya harus menemukan mentor. Nah sekarang saya udah punya ilmu kan, udah ngerti, oh seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Saya punya anak kan, nah makanya anak ini di usia berapa saya udah kasih ilmunya. Nanti bentar lagi, saya kan sekarang nggak kasih dia main handphone, anak saya tuh nggak main handphone, nggak main apa-apa. Ini kan pakai handphone ibu saya kan. Pakai Egi ibu saya bilang oke, mau main game sebentar kan, wajib ikut live hari ini. Kalau nggak boleh main game. Kenapa saya nggak kasih handphone? Padahal handphone saya di rumah itu banyak nih. Nah,
Ini banyak banget. Ini ada lagi handphone itu. Saya bilang ke anak saya, kalian itu tidak perlu belajar main game kebanyakan. Saya bilang. Nanti ada waktunya handphone ini saya kasih ke kalian. Dan handphone itu hanya isinya sosial media, Instagram, Facebook. Tujuannya apa? Untuk jualan, untuk bangun branding. Kalau sekarang saya belum. Nah, saya akan ajarkan ke anak saya itu cara pakai Instagram seperti ini. Cara bikin profilnya seperti ini. Postingnya seperti ini. Kontennya seperti ini. Desainnya seperti ini. Cara cari followernya seperti ini, cara ini seperti ini. Nah, cara jualannya seperti ini. Saya punya ilmu, saya kasih ke anak saya semua. Kalau saya punya ilmu yang udah berhasil, saya kasih ke anak saya, secara otomatis kalau dia meniru, dia akan mendapatkan apa yang saya dapatkan. Di usia 15 tahun, dia main Instagram setengah tahun, dia bisa menghasilkan ratusan juta. Betul-betul. Nah, yang jadi masalah adalah kita punya anak kecil, tapi kita tidak mau belajar. Itu yang jadi masalah. Masih ngantor aja puluhan tahun, ngantor aja ya. Anaknya ikut dengan orang tuanya. Nanti kalau saya mau cari uang ya kerja aja, ngelamar kerjaan aja gitu. Ya gitu aja kan. Nah tapi kalau misalnya kita kerja dulu nggak apa-apa sekarang. Tapi kita belajar ilmu bisnis, ilmu dagang, negosiasi dan lain-lain. Ketika anak kita udah besar, baru kita datangi gitu ya. Baru kita ajarin ilmu-ilmu yang kita tahu gitu ya. Sehingga anak kita ini tidak perlu melewati proses-proses kita yang dahulu. Saya alhamdulillah banget sekarang udah punya full kan ilmu, udah saya praktekin berhasil semua. Saya ajarkan ke anak saya tidak perlu merasakan puluhan tahun kegagalan saya dulu. Bisa jadi ketika dia mulai bisnis start, dia langsung menghasilkan uang. Tidak sampai rugi lagi. Setelah punya uang, saya bilang kelola di sini. Beli properti seperti ini. Ya beli ini. Mau beli mobil mewah, stop dulu. Kita beli mobil mewah dari hasil sewa ini. Jadi anak saya itu tidak perlu melakukan kesalahan lagi. Kenapa? Karena bapaknya udah melakukan kesalahan. Dan bapaknya udah berubah berhasil. Ngapain lagi saya ajarkan pengalaman-pengalaman yang pahit. Saya ajarkan adalah yang langsung pola suksesnya. Makanya penting bagi kita yang udah jadi orang tua, yang masih punya anak kecil, pastikan kita punya ilmu. Nah sekarang saya udah berumur, coach, udah umur 50, ya ilmu saya juga nggak ada. Gimana cara? Anak saya udah usia 20 tahun. Pastikan anak ini ada mentornya. Kalau anak ini ada mentornya, sama seperti saya kan, ini anak ini sama seperti saya. Orang tua saya juga nggak punya ilmu dan lain-lain gitu kan. Nah saya bisa berubah itu karena ada mentornya. Tapi alangkah lebih baiknya orang tua adalah mentor anak-anaknya. Jadi gimana cara anak muda ini bisa kaya? Pengaruh orang tua itu sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Nah kembali ke teman-teman di sini, itu pesan saya untuk teman-teman. Pastikan, apalagi teman-teman di sini ya, belajar dari nol sampai sukses, masih punya anak-anak yang beranjak remaja gitu ya, itu proses yang indah banget. Karena saya udah ngerasain kan, anak saya itu bilang saya itu sultan gitu kan, uangnya nggak habis-habis gitu loh. Jadi kalau habis uang ke ATM aja, habis uang ke ATM aja. Saya bilang itu ATM juga perlu diisi kan duitnya, bukan nggak diisi gitu loh. Udah cari uangnya gimana? Papi aja di rumah duduk itu bisa dapat duit katanya. Loh itu kan karena udah dikejar-kejar duit. Kalau dulu kan ngejar-ngejar duit juga. Tapi ada prosesnya kan. Nah akhirnya saya bilang ke anak saya caranya seperti ini loh. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Nah jadi ya itu. Nanti saya bisa membuktikan nih anak saya kan yang pertama sekarang kan udah jalan 12 nih. 3 tahun lagi minimal rekeningnya itu udah ada 100 juta. Usia 15. Saya udah bilang anak saya nih, ya, minimal tuh dia jadi miliarder sebelum 18. Karena saya udah tahu caranya jadi miliarder dari nol. Saya tinggal ajarin polanya ini ke anak saya. Nah gimana bisa seperti itu? Orang tua jangan berhenti belajar ilmu. Kalau kita merasa udah jago, udah hebat, karena kan zaman berubah terus kan. Zaman berubah, kemudian kita tidak belajar lagi, ya kita ketinggalan. Makanya ya saya terus upgrade ilmu kan. Oke, itu saran dari saya ke teman-teman di sini. Kalau mau jadi anak muda yang kaya, pastikan yang pertama, khusus untuk anak muda, stop minta jajan dari orang tua, jadilah anak yang mandiri, fight cari uang sendiri, ada masalah selesaikan sendiri, jadi anak yang tangguh, jadi anak pemenang, jadilah elang. Jangan jadi ayam kampung ya. Itu yang pertama untuk anak muda. Kemudian untuk orang-orang tua yang sudah punya anak, pastikan kita harus belajar ilmu. Agar apa? Agar bisa kita ajarkan kepada anak kita. Kemudian untuk yang udah berumur,
tidak punya ilmu, punya anak yang masih muda, gimana cara supaya anak mudanya kaya, pastikan anak mudanya itu punya mentor. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa menginspirasi teman-teman di sini. Semoga teman-teman bisa jadi orang kaya, berkah, berlimpah. Amin, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Saya beri waktu 5 menit ya. Kita tanya jawabnya bentar aja udah. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Beruntung ya, beruntung Syufang. Saya termasuk ayah yang tegas keras gitu ya. Tegas keras tapi mendidiknya dengan baik lah gitu. Merubah mental block, melawan ketakutan dalam memulai usaha. Kalau tuh anak masih 5 tahun, ajarin apa coach? Jadi 5 tahun ini itu sebenarnya masih golden time, Mas Balki gitu ya. Ketika kita lagi jualan, dagang, menawarkan produk, itu anak kalau bisa ikut. Tapi anak itu masih dalam kategori yang tenang gitu ya, yang udah tenang bisa duduk diam gitu. Tapi kalau dia tipe yang hiperaktif, yang gak bisa diam, itu anak kalau bawa jadi masalah. Karena nanti kita mau menawarkan produk, kita mau jaga anaknya lagi. Betul. Tapi kalau anak kita bisa dalam kondisi yang tenang gitu ya, kan ada anak yang tenang itu, bawa aja udah. Bawa aja. Karena itu termasuk magang. Magang dengan ayahnya gitu loh. Closing nggak peduli, anak ini ngelihat, oh cara kerja papiku kayak gini ya. Itu ada masuk loh ke alam bawah sadarnya itu. Makanya ya, masih punya anak ini sungguh bahagia itu ya. Kita sekarang jadi pedagang, pengusaha, anak kita masih kecil-kecil. Itu bahagia banget. Kenapa? Karena kalau kita sukses, kita bisa jadi mentor anak-anak kita. Ya. Polanya bagaimana meyakinkan anak kita supaya lebih cepat mandiri. Itu mesti dikasih ketegasan. Usia 18 tahun, kalian ini udah dewasa, karena udah berbulu semuanya. Kalau masih minta uang dari orang tua, artinya kalian bakalan jadi ayam kampung. Walaupun itu bakalan sedikit terjadi konflik. Kenapa? Karena orang tuanya nggak tahu ilmunya kan. Saya sekarang mau cari duit, tapi gimana caranya? Kebingungan kan? Nah, tapi kalau kita punya ilmu, oh tenang aja. Ini ada Instagram, Facebook. Caranya gini, mainnya gini loh. Postingnya gini, ini ada produk, jual. Kalau kamu untung, kasih 100.000. Kita harus punya ilmunya. Kalau enggak ya anak itu kebingungan kan. Sebenarnya anak itu kenapa dia nggak cari uang kan dia bingung, linglung dia. Nah, makanya kita orang tua itu harus punya ilmunya. Tapi saya sekarang udah gaptek lah, udah inilah, udah itulah, nggak mau belajar lagi lah. Oke, sampai posisi seperti itu pun cari mentor yang mau mengajari anak kita. Simple sebenarnya, nggak sulit kok. Ya, kalau punya mentor yang memang udah sukses diajarin ya, mudah-mudahan anaknya bisa berhasil, gitu ya. Polanya gimana coach agar anak bermental tangguh? Dia mesti mandiri, dia mesti cari uang sendiri. Anak itu sampai dia usia SMA, memang dia tidak bermental tangguh. Tapi ada anak yang memang dia dari SMP dia udah jualan, dia udah menghasilkan uang sendiri. Maka dia tidak, orang tuanya ngasih jajan dia ya kasih, nggak kasih ya nggak apa-apa. Karena apa? Dia udah menghasilkan uang sendiri. Nah ini anak kan memang udah tangguh gitu loh. Tapi kan lebih banyak sampai usia SMA, kuliah itu masih dibiayain kan. Nah ini yang sulit untuk diubah. Tapi ada caranya semua. Bukan berarti nggak ada caranya. Nah salah satu cara untuk merubahnya adalah kita sebagai orang tua juga harus punya ilmu. Ya makanya jangan ngantor kelamaan, ya dagang, jualan. Karena itu sebenarnya kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, nanti kelak kita bisa ajarkan ke anak-anak kita loh. Itu sebenarnya pengalaman yang luar biasa loh. Ya. Saya kan beruntung kan pengalaman bisnis banyak, mapan secara finansial sekarang. Jadi udah tinggal saya ajarin ke anak-anak saya kan. Ya, jadi anak saya itu nggak perlu ngerasain apa yang kegagalan saya dulu gitu. Bagaimana meyakinkan anak kita supaya lebih cepat mandiri gitu loh. Ya ini memang ayah saya dulu meyakinkan saya mandiri, saya dimarah-marah kan. Dibentak-bentak, ditegur keras, sampai ya saya juga nggak enakan lah. Tapi dari situ saya baru paham bahwa ayah saya melakukan hal yang tepat. Kalau enggak sampai sekarang saya pasti jadi ayam kampung gitu.
anak usia remaja mau bisnis banyak pertimbangan, bagaimana? Beri masukan. Makanya orang tua kalau udah masih remaja gitu ya, masih ada kesempatan untuk belajar ilmu. An-Nur Hayati ini ya, kalau masih usia-usia 10, 12, 13, masih ada kesempatan kita untuk belajar. Makanya kita belajar dagang, jualan, sampai nanti udah ada berhasil kita bawa anak kita. Ini caranya loh, ini caranya loh, ini caranya loh. Kalau sampai nggak mau, tendang aja keluar, cari uang sendiri. Udah besar ngapain lagi merongrong. Mungkin masih usia 10, 18, 20, 20-an tahun, kita masih kasihan sama anak kita. Tapi nanti udah usia 25, 27, 30 gitu ya. Apalagi udah menikah masih minta dari orang tua, itu akan jadi beban bagi orang tua. Kita jadi orang tua baru nyesal, kenapa dari dulu saya nggak kerasin dia, nggak tegasin dia. Udah nggak bisa lagi, besi udah bengkok, nggak bisa lurus lagi. Ya, makanya harus cepat ditegasin gitu ya. Anak saya pengen ketemu mentornya mamah, katanya kurs, bisa terkabul gak ya kurs? Ya bisa dong, nanti saya ke Lampung, nanti kita ketemu ya. Kan kita udah ketemu kan Mbak Ovi, nanti kelar pandemi, saya ke Lampung lagi, nanti bawa anaknya. Ya. Kalau mau ya, kayak Mbak Ovi gini, mitra-mitra saya, ini kan ikut live juga kan. Ada anak-anak yang udah usia remaja gitu, saya lagi di Jakarta, magangnya sama saya nggak apa-apa. Kalau magang sama saya ajarin caranya kan, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Ini yang harus dikerjain. Ibarat mereka kerja dengan saya gitu, magang. Saya kasih mereka ilmunya. Tapi lebih baik lagi orang tuanya itu adalah mentornya. Karena nanti kalau udah sukses itu orang nanya kan, siapa mentor kamu? Mentornya adalah ayah saya. Kan bangga banget gitu ya. Seberapa penting pendidikan bagi anak? Pendidikan itu ada dua. Pendidikan akademis, membaca, menulis, menghitung. Yang kedua pendidikan finansial. Kebanyakan anak itu dikuasain adalah pendidikan akademis, menulis, membaca, menghitung. Finansial yang nggak diajarin. Padahal finansial ini yang menghidupi dia sampai nanti mati, sampai di usia udah tua. Di usia sekarang kita ini, apakah akademis masih diperlukan? Ya enggak. Kita kan hanya membaca, menulis, menghitung. 3 hal ini aja. Sisanya pendidikan finansial, belajar cari uang, belajar ngelola uang. Kan ini yang paling penting. Di usia kita lulus sekolah, usia dewasa, punya anak, menghidupi keluarga, menghidupi ayah, menghidupi istri, menghidupi anak, kan pakai finansial. Bukan pakai daun. Makanya pendidikan finansial wajib diajarkan kepada anak. Wajib. Kalau anak nggak sampai usia 20, sampai usia 30 nggak ngerti tentang ilmu finansial, udah ke laut itu. Susah udah itu. Kok saya mau mulai usaha buka kantin tapi masih ragu karena pola keuangan pasti jadi harus ekstra ngirit buat bayar ngasuh anak-anak. Kalau anaknya masih kecil ngapain usaha kantin? Mesti masak lagi kan, mesti ini lagi, capeknya luar biasa loh. Capek luar biasa, hasilnya belum tentu kan, anaknya malah terlantar lagi. Cari bisnis yang tidak produksi, kita hanya menjualkan produk di rumah aja. Misalnya kita jual barang, kita packing barang, itu anak kan ngelihat. Oh ibu saya kerjanya gini, oh ibu saya kerjanya gini. Nanti kok udah besar dikit suruh belajar lakban, tulis alamat dan lain-lain. Terus sebenarnya anak kan magang. Jadi kita bisnis sambil ngajarin anak. Itu paling oke itu polanya. Ya. Saya sarankan teman-teman di sini ini, walaupun teman-teman bisnisnya di rumah aja, bisnis online aja, tapi itu sebenarnya udah melatih anak-anak teman-teman gitu loh. Saya punya anak yang pertama itu di usia 7 tahun, saya kan waktu itu produksi pancake durian, dimsum, frozen food. Itu kan kalau di packing kan di styrofoam yang besar. Saya masukin semua, susun, tapi setelah mau lakban itu anak saya datang. Dia udah tahu caranya semua. Saya lakban, dia angkat mana, angkat ini, udah tahu semuanya. Saya beli barang, dia ikut, saya beli bahan baku, dia ikut, saya ngantar sampai ke kargo, anak saya ikut. Usia 7, 8, 9, 3 tahun. Dia magang dengan saya itu. Sampai pulang, sampai di rumah ini kadang jam 2 malam, jam 1 malam. Saya bilang jangan, gak usah ikut lah. Ikut. Ya udah gak apa-apa. Saya bilang dia magang sama saya kan. Tapi itu membuat mindset, oh seperti ini, oh seperti ini, seperti ini. Bahkan kemarin buka pagar kan, saya punya mobil, masuk ke pagar gitu loh. Setelah dibuka pagarnya, langsung dia masuk ke dalam rumah gitu. Saya bilang ke anak saya, kalau kerja harus tuntas. Buka pagar, harus ditutup pagarnya. Itu baru pekerjaan tuntas, bukan buka langsung kabur gitu loh. Oh paham. Nah sekarang saya masukin mobil, dia buka gerbang, tutup juga anak saya.
Itu kan sebenarnya pelajaran dari orang tua kan. Dagang, jualan, bisnis, finansial. Nah, pastikan kita orang tua ini jadi mentor anak kita yang pertama gitu. Ya. Coach, nanti di save ya IG malam ini. Saya save nanti. Saya save 2 hari, nanti saya share di YouTube mungkin bulan depan ya. Seorang ayah jadi konsultan, ibu jadi penghibur luka. Kalau posisi terbalik gimana coach? Ibu jadi konsultan ya oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Mau ibu atau ayah yang dagang di rumah, yang penting ada anak, ada orang tua yang ada anak yang melihat sosok orang tuanya seperti inilah. Contohnya gitu loh. Ya. Coach mau tanya gimana cara mulai bisnis bagi pemula? Menjualkan dulu, cari produk, dijualkan dulu. Jangan produksi sendiri ya. Oke. Siapa lagi? Wih, ke Pekanbaru ya, Coach. Saya ini udah kangen touring loh. Udah 6 bulan saya nggak touring. Saya biasanya touring naik mobil, nyetir sendiri dari Sumatera sampai ke Bali. Bayangkan tuh ya, dari Aceh sampai ke Lampung, masuk ke Jakarta sampai ke Bali sana. Naik mobil, tiap kota berhenti, ketemu mitra bisnis. Itu kan banyak nih mitra-mitra saya ini kan. Saya senang touring, makanya nanti mau beli mobil yang lebih besar lagi. Ya, jadi sambil mobilnya itu jadi rumah gitu ya. Nah teman-teman di sini, hidup saya sekarang ini, saya dulu punya impian. Saya pengen jadi pengusaha yang kerjanya jalan-jalan, bisnisnya jalan, dan uangnya jalan-jalan sendiri masuk ke rekening. Alhamdulillah yang saya katakan pada ibu saya, itu saya katakan pada ibu saya pengen jadi kayak gitu loh, terkabul semuanya. Sekarang kerjaan itu ya jalan-jalan kan. Dan memang saya hobi nyetir mobil kan, saya nyetir mobil itu bisa 36 jam loh. Nggak tidur, maksudnya nggak tidur sampai benar-benar tidur gitu ya. Tidur ada sebentar, pas capek tidur bentar, setengah jam gitu. Tapi saya tahan ya, 36 jam dari Lampung sampai ke Padang gitu. Dari Jakarta sampai ke Padang, nggak berhenti. Lewat jalan Bengkulu, wah itu enak banget itu. Oke, itu saja sekian dari saya. Nanti saya save di IG Live. Teman-teman mau lihat lagi boleh, mau di share juga boleh. Oke, itu saja sekian dari saya teman-teman. Nanti kita live 2 hari lagi. Ini ada apa? Jumat. Hari Minggu ya. Hari Minggu nanti kita live lagi. Oke, itu saja sekian dari saya. Sehat selalu, makin sukses, makin berkah, makin berlimpah hidupnya. Dadah.